Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan menyelesaikan soal program linier yang jenisnya bentuk soal cerita. Soalnya seperti ini. Sebuah kapal penyeberangan mempunyai 70 tempat duduk. Setiap penumpang kelas utama bagasinya disediakan 100 kg dan setiap penumpang kelas ekonomi 50 kg. Kapal itu hanya dapat menampung bagasi maksimum 5.000 kg. Jika tiket untuk kelas utama Rp600.000 dan untuk kelas ekonomi Rp300.000, tentukan besarnya pendapatan maksimum untuk sekali jalan. Untuk menyelesaikan soal ini, kita harus memisalkan dulu. Yang dimisalkan itu biasanya jenis ya. Untuk soal cerita ini, jenis yang akan dimisalkan ada pada kalimat pertama. Nah, hampir seluruh soal cerita pada program linier itu yang dimisalkan ada pada kalimat awal pada soal itu. Contohnya seperti soal ini ya, yang dimisalkan itu pada kalimat pertama ada tempat duduk ya. Tempat duduk ini ada kelas utama dan ada kelas ekonomi. Maka yang dimisalkan, misal di sini ada X itu tempat duduk ya, atau penumpang kelas utama. Ada penumpang kelas utama dan ada Y yaitu penumpang kelas ekonomi. Setelah selesai memisalkan, kita akan membuatkan tabel untuk menentukan fungsi kendala dan fungsi objektif atau fungsi sasaran. Misalkan ini ada tabel X ya untuk kelas ekonomi dan kelas utama dan Y untuk kelas ekonomi. Kemudian di sini juga ada total keseluruhan pada soal, yaitu ada maksimumnya ya, total maksimum. Oke, pada kalimat pertama di sini ada kapal itu mempunyai penyeberangan itu mempunyai 70 tempat duduk. Berarti di sini misalkannya adalah tempat duduk. Tempat duduk di sini ada berapa? Ada 70. Berarti di sini tersedia. Tempat duduk di sini tempat duduk apa? Kelas utama dan kelas ekonomi ya. Kelas utama misalkan di sini 1, kelas ekonomi juga 1. Kemudian pada kalimat selanjutnya di sini ada juga kelas utama itu bagasinya disediakan 100 kg. Bagasi ya, kru-nya. Berarti di sini bagasi pada baris kedua. Bagasi untuk kelas utama totalnya disediakan adalah 100. Kemudian untuk kelas ekonomi itu 50. Total yang disediakan maksimumnya adalah 5.000. Selanjutnya tiket ya, pada kalimat selanjutnya. Tiket kelas utama, berarti di sini untuk baris selanjutnya adalah tiket. Kelas utama ini harganya 600.000. Kemudian untuk ekonomi itu 300.000. Ya, ini boleh dikasih garis ya untuk menentukan tabelnya. Langkah penyelesaian yang selanjutnya, setelah dibuatkan tabel seperti ini akan memudahkan kita untuk menentukan pertidaksamaan liniernya ya, baik fungsi kendala maupun fungsi objektif. Untuk fungsi kendalanya, bentuk pertidaksamaannya, fungsi kendalanya ya, ini tempat duduk dulu dari atas ada 1 koefisiennya, berarti di sini X tambah Y tersedia ya, tersedia ini 70. Tadi pada kalimat awal itu hanya mempunyai 70 tempat duduk. Berarti bentuk pertidaksamanya adalah kurang dari sama dengan 70. Selanjutnya ada bagasi. Bagasi pun begitu, caranya sama. Ini ada 100 ya. Berarti 100X tambah di sini 50Y tersedia. Tadi tersedia itu maksimum hanya dapat menampung 5.000.
Berarti bentuk pertidaksamaannya adalah kurang dari sama dengan 5.000. Ya, ini untuk X-nya itu lebih besar sama dengan 0, Y juga lebih besar sama dengan 0. Selanjutnya ada fungsi objektifnya atau fungsi tujuan atau fungsi sasaran. Fungsi objektif di sini adalah tiket ya, karena kita ingin mencari pendapatan maksimum untuk sekali jalan. Berarti harga tiketnya yang pertama untuk kelas utama itu 600.000 ya, X tambah di sini 300.000 Y. Nah, setelah selesai penyelesaian fungsi kendali dan fungsi objektif, langkah selanjutnya yaitu kita akan membuat grafik atau gambar dari bentuk pertidaksamaan ini. Yang pertama ya, untuk pertidaksamaan X tambah Y sama dengan 70. Kita buatkan dulu dari bentuk pertidaksamaan menjadi bentuk persamaan. Membuatkan tabel dulu ya. Di sini ada tabel X, Y, X, Y untuk memudahkan saja. Titik potong ya. Titik potong di sumbu Y syarat X sama dengan 0, titik potong di sumbu X syarat Y-nya sama dengan 0. Untuk X sama dengan 0, tutup saja X-nya, sisanya Y sama dengan 70. Untuk Y sama dengan 0, tutup Y-nya, X sama dengan 70. Ini titiknya X, Y ya, 0,70 dan 70,0 ya. Ini tabel titik potong di masing-masing sumbu. Untuk yang kedua, pertidaksamaan kedua ini adalah ya, tadi yang 100 ini 100, 150 dan 5.000 kita bisa sederhanakan semuanya dibagi dengan 50. Maka bentuknya menjadi ini 100 bagi 50 itu 2 ya, 2X tambah 50 bagi 50 ini 1, jadi Y sama dengan 5.000 bagi 50 yaitu 100. Buatkan juga tabelnya dengan cara yang sama. X-nya 0, Y-nya 0. X-nya 0, Y-nya itu 100. Kalau Y-nya 0, X-nya ini ya, 100 bagi 2, 50. Maka koordinatnya adalah 0,100 dan 50,0. Ini adalah tabel masing-masing persamaan linearnya yang akan kita buatkan gambar dari tabel ini, kita pindahkan dalam bentuk gambar. Untuk garis pertama, X tambah Y sama dengan 70. X-nya 0, Y-nya 70. Di sini 0,70 dan 70,0. Ini 0,70, ini 70,0. Tarik garis. Ini adalah garis X tambah Y sama dengan 70. Garis yang kedua, X-nya 0, ini ya, X-nya 0, Y-nya 100 di sini. Kemudian X-nya 50, Y-nya 0 di sini. Ini pun begitu, tarik garis. Ini adalah garis 2X tambah Y sama dengan 100. Kemudian selanjutnya kita akan menentukan daerah HP pada gambar ini. Cara untuk menentukan daerah HP, kita gunakan kembali bentuk pertidaksamaannya dengan menggunakan titik uji 0,0 ya. Titik ujinya 0,0. Untuk pertidaksamaan yang pertama, X tambah Y kurang dari sama dengan 70. Ini 0 tambah 0 ya, 0 kurang dari sama dengan 70. Pernyataannya bagaimana? Benar atau salah? Ini pernyataannya adalah benar. Yang diarsir pada gambar ini adalah daerah yang salah. Berarti 0 ini masuk daerah HP, artinya 0 ini tidak boleh diarsir. Sehingga ini untuk garis ini ya, X tambah Y ini 70 dan 70, X tambah Y sama dengan 70, ini arsirannya ke atas ya, menjauhi 0 karena 0 masuk daerah HP. Kenapa masuk daerah HP? Karena tadi pernyataannya adalah benar.
garis yang kedua 2x tambah y kurang dari sama dengan 100. Sama juga ini x dan y nya diganti oleh 0. Ini didapat 0. 0 kurang dari 100, pernyataannya adalah benar. Maka untuk garis kedua ini 2x tambah y sama dengan 100, arsirannya menjauhi 0 karena 0 ini masuk daerah HP. Karena yang diarsir adalah daerah yang salah. Selanjutnya ini ada x lebih dari 0 ya, dan y lebih dari 0. Untuk x lebih dari 0 berarti sebelah sini ya. Yang salahnya x ini kan kalau ke kanan tandanya positif, kalau ke kiri tandanya negatif. Yang salah itu daerah yang kiri ya. Berarti ini hasilnya ke sini. Selanjutnya untuk y lebih besar sama dengan 0, yaitu yang tegak atau yang vertikal ke atas tandanya positif, ke bawah tandanya negatif. Yang salah ya berarti ke bawah arsirannya. Sehingga daerah HP-nya adalah daerah yang bersih dari arsiran. Ini adalah HP. Langkah yang berikutnya kita tentukan titik-titik pada daerah HP. Koordinat pada daerah HP itu ada yang pertama di sini. Koordinatnya kita namain ya, ini adalah titik A. Kemudian selanjutnya ada ini koordinat titik potong dari dua buah garis. Garis 2x tambah y sama dengan 100 dan garis x tambah y sama dengan 70. Kita namai titik ini adalah titik B. Ada A, ada B. Selanjutnya koordinat pada HP di sini ada titik ini. Kita namai ini adalah titik C. Nah, berikutnya kita titik pada daerah HP di sini ada titik A, B, dan C. Kita tuliskan semuanya. Ada titik A, koordinatnya berapa ini? Ini adalah 0,70. Artinya X-nya 0, Y-nya 70. Ada titik B ya. Titik B kita akan cari berapa? Dan titik C. Titik C di sini koordinatnya adalah X-nya 50 dan Y-nya 0. Nah, cara untuk mencari koordinat titik B ini karena titik B adalah koordinat perpotongan dari dua buah garis X sama Y sama dengan 70 dan garis 2X tambah Y sama dengan 100, di mana dua buah garis ini adalah sistem persamaan linier dua buah variabel. Untuk menentukan salah satu titiknya, kita bisa menentukannya dengan metode eliminasi substitusi. Caranya ini X tambah Y sama dengan 70. Yang ini 2X tambah Y sama dengan 100 ya. Atau bisa dibalik. Ini langsung eliminasi saja. Karena ini koefisiennya ada yang sama ya, Y kurang Y jawabannya 0. Ini 1 kurangi 2 hasilnya negatif 1. 70 kurangi 100 hasilnya ini negatif 30. Maka X sama dengan ini 30. Semuanya dikalikan dengan negatif 1. Ada eliminasi, ada substitusi. Ketika X sama dengan 30 disubstitusikan ya, masukkan ke persamaan yang sederhana. Misalkan di sini persamaan 1. Ada X tambah Y sama dengan 70. X-nya ganti dengan 30 tambah Y sama dengan 70. Y sama dengan 70 kurangi 30. Y sama dengan 40. Ya, ini Y-nya 40, X-nya 30. Sehingga koordinat titik B ini didapat 30,40. Nah, setelah semua titik koordinat pada daerah HP ya ditemukan, ada A, B, dan C, langkah berikutnya yaitu kita substitusikan, kita masukkan ke fungsi objektif. Fungsi objektifnya yaitu 600.000 X tadi sudah didapat ya, tambah 300.000 Y. Nah, untuk caranya kita bisa langsungkan saja substitusi, atau mau dibuatkan tabel juga boleh.
Buatkan tabel untuk substitusi. Titik A koordinatnya 0,70. Masukkan ke sini ya. Semua variabel X dan Y-nya diganti dengan ini. Ada 600.000 kali X-nya di sini 0 tambah 300.000. Di sini Y-nya ganti dengan 70. Ini didapat 0 tambah 300.000 kali 70 ini adalah 21 juta. Jadi ini jawabannya 21 juta untuk titik koordinat A. Yang B koordinatnya adalah 30,40. Dengan cara yang sama ya, semuanya dimasukkan ke fungsi objektif. X-nya ini ganti oleh 30 ya. Kemudian Y-nya ini ganti oleh 40. 600.000 kali 30 di sini 18 ya. 18 juta tambah 300.000 kali 40 di sini adalah 12 juta. Sehingga ya dapat 18 juta tambah 12 juta ini adalah 30 juta. Untuk koordinat titik C. Titik C di sini koordinatnya adalah 50,0 dengan cara yang sama. 600.000 kali X-nya di sini adalah 50 tambah ini 300.000 kali 0. 600.000 kali 50 ini 30 juta. Nah, setelah ditemukan semua koordinat titik A, B, C dimasukkan ke fungsi objektif, kita cari di soal pernyataan tadi mana nilai yang maksimum. Nilai pendapatan maksimum untuk sekali jalan. Berarti cari mana yang hasilnya paling besar. Di sini paling besar adalah 30 juta. Kebetulan ada 2 30 jutanya sama. Jadi pendapatan maksimumnya adalah 30 juta ya. 30 juta rupiah. Selesai. Terima kasih. Inilah penyelesaian soal untuk soal cerita program linear. Semoga bermanfaat untuk kalian bisa memahaminya dan latihan soal lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.